Selamat malam pemirsa, senang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Pemirsa, apakah Anda salah satu orang yang ngerem belanja Anda karena kondisi ekonomi saat ini yang tidak baik-baik saja pemirsa? Pasalnya kalau kita mengacu kepada data dari Bank Indonesia, indeks keyakinan konsumen ini menurun 3 bulan terakhir, daya beli menurun pemirsa. Pasar grosir terbesar di Asia Tenggara seperti Tanah Abang, kemudian Mangga 2 juga, ini akhir-akhir malah kekurangan konsumen. Penjual bahkan menutup gerainya pemirsa karena kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Kalau permasalahan ini berdampak panjang, apa yang akan terjadi? Kita akan bahas di Indonesia Business Forum pada malam hari ini. Dengan narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda, narasumber kompeten yang sudah kami hadirkan saat ini di Studio TV One. Saya akan sapa terlebih dahulu, ada Bang Derian Syahazari, influencer. Selamat malam Bang Deri. Ya, selamat malam. Indonesia Business Forum TV One ya, ketemu lagi kita Celia. Selalu ketemu. Siap. Oke, kemudian juga di samping saya saat ini Bang Joshua Pardede, ekonom. Selamat malam. Selamat malam Celia. Selamat malam. Selamat malam. Dan kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa, Roy Mande, Ketua Umum Afiliasi Global Retail Agra. Selamat malam Pak Roy. Selamat malam. Selamat malam semua. Dan juga hadir nih perempuan di samping kita, ini di tengah-tengah ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial. Selamat malam. Selamat malam. Kami pastinya juga siapkan untuk Anda pemirsa testimoni. Kali ini kami hadirkan dari pedagang pasar Tanah Abang, maksud kami adalah Mbak Pipit. Selamat malam Mbak Pipit. Halo, selamat malam. Dan pemirsa, kami juga sudah mencoba untuk mengundang dari Kementerian Perdagangan untuk hadir bersama dengan kami membahas terkait dengan permasalahan ini, namun belum mendapatkan respon atau tidak bersedia untuk hadir dalam kesempatan kali ini. Sebelum kami bahas terkait dengan permasalahan daya beli menurun pemirsa, kita saksikan informasi berikut untuk Anda. Pasca Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pusat belanja seperti Pasar Mangga 2 dan Pasar Tanah Abang sepi dari pengunjung. Sejumlah pedagang mengeluhkan sepinya pengunjung, bahkan lebih sepi dibandingkan saat pandemi COVID-19. Berapa ratus kios atau berapa ribu kios yang tutup karena tidak mampu bersaing dagang. Ini yang kami ingin dorong agar kita fair dalam melihat persoalan yang lebih luas. Menurut data, daya beli masyarakat tahun 2025 diproyeksikan melemah. Hal ini terlihat dari penurunan indeks keyakinan konsumen dan deflasi yang terjadi di awal tahun. Menurut data Bank Indonesia, Maret 2025, indeks keyakinan konsumen turun 5,3 poin dibandingkan Februari. Sementara penjualan eceran diprediksi akan turun, yang ditandai dengan impor barang konsumsi menyusut 20% pada 2 bulan pertama 2025. Lalu sampai kapan ini terjadi? Ya pemirsa, daya beli menurun, kita juga kebingungan ya pastinya mau membelanjakan uang kita, tetapi juga mungkin kita harus ngerem atau saving pemirsa. Tapi yang pengen kita bahas pada malam hari ini adalah daya belinya. Kami sudah hadirkan di sini ada testimoni Mbak Pipit dari Pasar Tanah Abang. Mbak Pipit, selamat malam. Selamat malam, iya Oke. dari Pasar Tanah Abang Kak. Betul, Mbak Pipit mungkin bisa diceritakan, ini menjual apa di Tanah Abang, kemudian bagaimana kemudian saat ini kondisinya di Tanah Abang? Saya di Tanah Abang jualan baju muslim pria. Untuk saat ini di Tanah Abang emang lagi sepi pengunjung, emang turunnya sekitar 25% dari biasanya. 25% itu kira-kira biasanya dapat berapa, kemudian saat ini sudah turun berapa, mungkin bisa diceritakan Mbak Pipit? Misalnya kalau di bulan puasa itu, misalnya omsetnya yang harusnya misalnya 60 juta gitu, dapatnya cuma 40 juta gitu, atau 35 gitu. Tapi penurunan yang Mbak Pipit rasakan saat ini, apakah juga dirasakan sama teman-teman lainnya yang ada di Pasar Tanah Abang, Mbak? Iya, untuk saat ini banyak kios-kios yang tutup Kak. Oke, sejak kapan itu terjadi? Terjadi udah beberapa tahun belakangan ini, tapi untuk di tahun 2025 ini merosotnya sangat banyak sekali. Oke, banyak toko yang tutup, tapi banyaknya toko yang tutup itu rata-rata jualan apa sih Mbak? Macam-macam Kak, ada yang dari baju muslim juga, fashion cewek juga, baju anak-anak juga,
rata sih Kak. Oke, Mbak Pipit, pastinya kan pas Lebaran pasti penjual baju muslim ini pasti berharap banyak begitu ya Mbak? Iya benar. Kalau misalnya dibandingkan dengan tahun lalu, jauh nggak Mbak pendapatannya? Jauh sekali Kak. Tiap tahun itu makin menurun Kak omsetnya di Tanah Abang. Makin tahun makin menurun Iya. begitu ya? Oke, tetapi tadi kan sudah dibahas juga turunnya sekitar 25% begitu ya Mbak Pipit. Iya. Tapi selama ini apa yang Mbak Pipit dan juga teman-teman lakukan untuk mungkin bertahan, berjualan di Tanah Abang? Seperti apa Mbak? Coba seperti online juga. Terus kalau kita yang grosiran di Tanah Abang coba seperti endorse gitu Kak. Kayak di Palu Gada gitu biar orang-orang daerah lebih mengenali kita dan minat juga untuk belanja ke kita grosiran gitu. Kayak kalau online di e-commerce itu kan eceran ya, nggak grosiran. Kalau sedangkan kita di Tanah Abang itu lebih dominannya grosiran. Jadi ya endorse gitu, kayak di Palu Gada lumayan membantu lah Kak. Oke, tetapi apakah membantunya tuh begitu signifikan Kak Mbak? Atau memang ya biasa saja begitu? Maksudnya tidak ada kenaikan yang drastis ataupun tidak bisa menutupi 25% tadi yang sempat Anda sampaikan atau bagaimana Mbak? Iya sih untuk menutupi yang 25% tadi enggak, tapi setidaknya adalah membantu daripada kita bertahan untuk nunggu pembeli di toko, mending kita usaha yang lain gitu. Seperti online begitu. Iya, seperti Tapi online. Mbak Pipit dan juga teman-teman kan sudah menghadapi ini sekitar 2 tahunan ya, berarti ya Mbak ya? Iya. Sudah 2 tahunan. Kira-kira inovasi apa yang akan dilakukan Mbak? Apakah akan bertahan untuk berjualan online saja atau akan melakukan beberapa inovasi lainnya untuk terus meningkatkan penjualan Mbak? Ya, kayak misalnya kita dagang offline pun tetap Kak, tapi mengikuti perkembangan aja. Kalau misalnya kan sekarang udah online, ya ikutin online juga. Seperti yang saya bilang tadi, kayak endorse gitu lumayan membantu, ya dilanjutin gitu. Oke, tapi berat nggak sih Mbak? Biasanya kan harus berjualan online dan offline, artinya dua-duanya dilakukan begitu. Berat tidak? Ya berat Kak, kayak misalnya kalau online kan nggak selalu yang rame gitu ya. Kita harus gimana supaya orang tuh menarik ngelihat dagangan kita gitu. Kalau di toko kan kita cuma sekedar nunggu orang yang beli datang gitu kan. Kalau online kan gimana caranya kita foto produk biar menarik, biar adalah peminat belinya gitu. Tapi kalau kita bandingkan nih antara jualan online dan juga jualan offline, kira-kira pendapatannya lebih besar yang mana sih Mbak Pipit? Kalau saya sih masih besar offline ya Kak. Masih besar offline dibandingkan online. Ya, saya juga mau tanya ke Bang Dery. Bang Dery dapat keluhan nggak sih Bang Dery dari UMKM terkait dengan daya beli yang menurun? Ya, terima kasih sebelumnya Celia ya. Tentunya gini, saya akan buka dengan rasa empati yang dalam ya, rasa duka kepada saudara-saudara kita gitu kan di Mangga 2, Tanah Abang gitu kan, yang tentunya saya mau bersama mereka gitu. Teman-teman para UMKM, narasumber-narasumber dan para saya undang juga ke media saya, ke podcast saya terkait dalam hal ini. Artinya dulu Tanah Abang atau Mangga 2 ini menjadi ikon perdagangan rakyat Indonesia terbesar. Namun hari ini kita sama-sama saksikan bahwa Mangga 2, Tanah Abang harus menghadapi tantangan yang besar dan harus terpaksa menelan pil pahit dengan gempuran-gempuran era digitalisasi. Nah kan kita nggak pungkirin tuh. Nah artinya lawannya itu udah apa ya? Ya TikTok, lawannya udah Shopee, Tokopedia gitu kan. Nah tapi kita coba runut satu persatu ya. Yang data ya didapat oleh teman-teman UMKM ternyata ada problem utamanya, ada 4. Ini nomor 4 ini berbahaya nih sebenarnya. Yang pertama adalah isu tentang barang-barang bajakan atau KW. Akhirnya timbul minatnya masyarakat jadi kayak agak ragu gitu loh. Kita ke Tanah Abang, ke Mangga 2, terutama Mangga 2 dalam hal ini. Nah yang kedua adalah era disrupsi digital. Sekarang gini deh, mungkin ruangan ini ada 100 orang. Logikanya simpel deh. 8 dari 10 perbandingan atau 80 dibanding 20-nya, saya yakin baik itu yang muda-muda atau mungkin ibu-ibu kita, belanjanya sekarang tuh bukan lagi secara offline ke pasar. Nyatanya nyampe ke pasar ngapain? Belanja doang kan? Akhirnya ya pulang lagi, mendingan di online, lebih mudah, simpel. Nah, yang ketiga berarti kan masuknya di ranah udah minatnya kawan-kawan konsumen ini untuk datang ke offline dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ini efeknya sebenarnya imbas dari perang tarif. Jadi datanya yang dari teman-teman UMKM itu perang tarif atau perang dari harga global gitu ya. Itu antara Amerika sama Cina. Nah kita tahu
Kenapa? Karena ternyata ada upaya untuk pengurangan barang-barang bajakan. Ini ada tekanan-tekanan lah kawan-kawan dari Tanah Abang dan juga Mangga 2, yaitu termasuk Amerika Serikat melalui yang namanya Office of United States Trade Representative atau USTR. Itu jadi masalah tuh. Itu apa? Datanya menunjukkan bahwa setiap tahunnya di Amerika Serikat, dorongan dari pemilik-pemilik brand ternama gitu ya, yaitu juara umumnya yang ada di Notorious Market List keluar tuh, juara umumnya dalam tanda kutip, Mangga 2 berkali-kali tersorot menjadi pasar yang menjadi sarang pusatnya barang KW. Juara umum berkali-kali, jadi muncul mulu tuh Mangga 2, Mangga 2, Mangga 2. Bukan hal baru artinya. Iya, nah artinya udah disoroti sekali gitu ya. Nah jadinya banyak tuh kalau dikumpulin semuanya ternyata betul memang harus adaptif dari kawan-kawan di Tanah Abang atau di Mangga 2. Tapi nyatanya juga banyak juga orang-orang sekarang ya lebih percaya mendingan langsung ke brandednya langsung deh, brandnya langsung deh. Nah itu jadi teman-teman di pasar Tanah Abang maupun di Mangga 2, mereka banyak yang shifting, banyak yang harusnya masuk di digital. Tapi sebenarnya yang mau saya soroti adalah, saya tadi juga ngobrol sama mbaknya di belakang, ya kan tadi kita ngobrol ya. Saya tanya, waktu kemarin sempat eranya tahun 2023 TikTok Shop versus Tanah Abang. Kan ada Pak Zulhas mampir gitu kan, Pak Teten Mas Duki. Berarti artinya pemerintah juga turun langsung gitu kan. Nah, nggak tahu deh waktu itu beliau-beliau ke sana adakah memberikan pelatihan atau seperti apa mungkin mbaknya. Saya penasaran sih. Ada sih. Ada ya? Ada sih Pak. Nah, berarti harusnya udah ada perubahan dan eskalasi dong ya. Apa gimana? Nah, itu yang ya. Silakan Mbak Pipit. Iya, ada sih Pak yang kayak misalnya dikasih solusi lah, kita harus gimana, harus ngikutin tren kayak misalnya kan sekarang lagi orang itu lagi lebih dominan tuh belanja online gitu. Gimana caranya kita belajar online juga, dikasih tahu juga caranya kayak gimana. Cuma ya dari beribu-ribu yang dagang di Tanah Abang kan gak semuanya bisa online Pak. Kan ada yang dari orang tua juga, gak semuanya anak muda, ada yang gaptek juga gitu. Iya. Ya harusnya dari pemerintah juga misalnya bareng-bareng sama influencer, sama konten kreator, apa segala macamnya dibikin satu konsep gitu ya. Tapi saya mau menyambung dengan apa yang disampaikan tadi. Kalau tadi sempat Bang Dery bilang bahwa online itu sekarang lagi maraknya begitu ya. Tapi kalau dari Mbak Pipit malah lebih besar di offline nih. Gimana nih? Apakah offline-nya harus... atau online-nya pernah dioptimasi? Saya online juga Pak. Cuma ya mungkin kita apresiasi ya udah masuk di ranah online. Iya. Tapi yang mungkin titik beratkan adalah kalau ada yang berhasil berarti kan ada tanda tanya besar. Kenapa mereka bisa gitu kan? Apakah mungkin dari strateginya atau mungkin dari caranya atau mungkin dari public speakingnya atau mungkin dari copywritingnya itu kan mungkin harus ditelaah gitu. Meskipun kita sangat apresiasi tahun-tahun teman-teman Tanah Abang itu harus adaptif yang kita tahu fenomenal tahun 2014 dulu inget nggak antara ojek pangkalan sama ojek online, ya kan mereka mau tanda kutip ya menurunkan egonya, ya udahlah kita tadinya menjadi raksasa offline. Akhirnya ini ya harus beradaptasi dengan perkembangan digital saat ini. Tapi nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita ini. Kita juga akan menyoroti lagi terkait dengan daya beli yang terjadi, apa sebenarnya penyebabnya. Tapi usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.